Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelku ya. Sekarang aku bacain untuk zodiak Leo. Oh, Leo, nggak tahu pokoknya pengen redup-redup, pengen tenang, pengen bener-bener ngerasa damai gitu ya. Kalau misalnya aku matiin, kemarin juga untuk video yang kemarin juga redup ya. Ada yang mungkin lagi healing, lagi menenangkan perasaan ya. Oke, apa sih yang sedang kalian rasakan? eh Kayaknya ada seseorang ya, mungkin mantannya kamu, ataupun bener-bener double loh rasa sayang dia sampai terus-terusan nontonin video-videonya kamu, yang waktu sama-sama kamu, waktu berduaan gitu, waktu hangout sama kamu. Oke, aduh ya, kayaknya ada adan, jadi aku berhenti dulu ya. Oke, di sini udah aku shuffle kartunya ya. Coba kita lihat. Oke, ada perasaan yang cukup menyiksa gitu ya, beberapa bulan yang lalu gitu, ataupun 1 tahun terakhir ini ya. Ataupun ada yang lagi merasa sedih, merasa kecewa, merasa berat gitu ya. Udah banyak hal-hal yang kalian terima di masa lalu ya. Kenapa sampai banyak swordnya gitu, banyak pedangnya, ada ten of sword gitu. Kamu merasa kebaikan kamu, cinta kamu, sayang kamu tuh nggak dihargain ya. Atau bisa aja di sini ya, seseorang yang memang sudah lama bersama kamu, ketika kamu pergi dari orang tersebut dia merasa hampa, yang kosong di sini ya, tidak terisi kan cupnya gitu. Ada yang nanti itu akan mencari kamu gitu. Karena kamu di sini tuh udah lelah, udah sedih gitu. Jadi kamu memilih untuk sendiri ya. Tapi orang yang udah kamu tinggalin ini, sebanyak apapun kebahagiaan yang dia miliki, dia terima dari orang barunya atau siapapun, atau kehidupan yang sekarang, dia tidak mendapatkan sebuah kenyamanan. Dia tidak mendapatkan sebuah kekumplitan gitu, kayak uncomplete waktu nggak sama kamu gitu. Kayak ada yang kurang kayak gitu. Ada yang kurang waktu nggak sama kamu ya. Sementara mungkin di sana pergi meninggalkan kamu karena ada orang lain. Jadi waktu sama kamu juga dia udah sama orang lain ya, sebetulnya sembunyi-sembunyi dari kamu kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya dia akan datangin kamu, dia akan berkunjung ke rumah kamu gitu, karena dia atau kamu di sini yang benar-benar kecewa. Kamu kecewa ditinggalkan, kamu kecewa gak dihargain, tapi dia juga merasakan kekecewaan dari circle-nya dia yang tidak mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang dia dapatkan bersama kamu. Tuh kan, kalau aku udah batuk kayak gini ya, kesel lagi ya. Orang itu sebetulnya selalu mengingat kamu siang, malam, sore, apalagi menjelang malam ya. Dia kayaknya sedih banget ya. Sebetulnya di dalam hatinya tuh dia pengen sesuatu yang mungkin dia menyiapkan mental untuk datang, untuk bisa meraih kamu lagi, untuk bisa rekonsiliasi lagi, ataupun sekedar berbicara gitu ya, dalam kata-kata yang mungkin tidak terlalu banyak, karena ini tipe orang yang grogian gitu ya kalau lagi ngomong sama kamu gitu. Ini lebih ke energi tentang perasaan ataupun sesuatu yang sedang terpendam. Tapi hati-hati guys, orang itu juga dia cukup kuat sih dalam meditasinya. Dia afirmasiin kamu juga gitu. Kalau misalnya dia juga tanya-tanya kayaknya ke orang pintar gitu ya, ataupun ke orang-orang spiritualnya ya, curhat lah. Dia nggak kuat kan dengan kondisi dia yang jauh dari kamu, takut kamu sama orang lain, ataupun dia juga nanya-nanya ke orang-orang khusus ya, menanyakan sebetulnya kamu masih sayang apa enggak sama dia kayak gitu, kamu masih cinta enggak, kamu udah ada yang lain apa enggak. Dia juga takut ya sebetulnya kamu tuh dimiliki sama orang lain tuh kan. Di sini ada perasaan hampa gitu, pokoknya sama-sama hampa aja, sama-sama sakit ya gitu waktu nggak sama kalian, ataupun kalian juga merasa sedih meninggalkan gitu ya. Sebetulnya kalian juga terluka saat meninggalkan dia, tapi mungkin kalian di sini lebih ke mencari jawabannya itu, untuk lebih mengenali diri sendiri, lebih bisa mendengar suara kata hatimu gitu ya. Sebetulnya hati kamu tuh maunya apa gitu di balik semua ini. Ini juga ada yang
energinya ketakutannya cukup kuat ya. Jadi ada orang yang tipe depresinya tuh tinggi ya. Kalian memang nggak tahu sih kalau orang yang udah nyakitin kamu tuh udah berhari-hari juga memikirkan tentang ke depan gitu, apakah sanggup gak ya misalnya melihat kamu dengan yang lain, sementara kamu itu cuek-cuek aja ya. Kalau dia sama yang lain sih bodo amat sih, seperti itu ya aku lihat. Tapi kalau untuk energi dia kayaknya nggak sanggup kalau kamu menjauh dari dia kayak gitu. Tuh, ini juga ada juga ya yang mencoba untuk nanti datang gitu ya. Tapi ada 2 orang, bisa 3 orang juga sih sebetulnya yang pengen deket sama kamu gitu ya. Gitu. Ada juga dia yang udah punya pasangan, yang udah jadi mantan kamu, dia masih stalking kamu, ada di sini ya. Dia inget sama apa yang udah kamu lakukan sama dia, tentang kebaikan, ketulusan, kesetiaan, ya kesetia kawanan. Apalagi mungkin juga beberapa energi di sini ada yang sahabatnya kamu yang udah nggak deket sama kamu, dia masih kepikiran gitu ya. Kalau kamu marah, takut kamu pergi. Kan bukan berarti seseorang itu takut kamu pergi. Ketakutan yang luar biasa itu sebetulnya ketakutan kasih sayangnya ini nggak dapat lagi dianya kayak gitu. Dia takut kehilangan ketulusannya kamu gitu kan, takut kehilangan cintamu kan kayak gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya orang ini juga egoisnya cukup kuat, masih pura-pura kayak denial gitu ya, kayak orang yang dia juga menyangkal akan perasaannya sendiri. Dia nggak mau sebetulnya ya terus-terusan galau, terus-terusan kepikiran kamu, mikirin kamu, dan kamu semua judulnya itu tentang kamu gitu. Yang tadinya dia cuek-cuek aja waktu sama kamu, dia biasa-biasa aja, dia happy-happy aja sama teman-temannya, dengan orang-orang, mungkin menghadirkan orang baru juga biasa-biasa aja sih. Pas kamu udah pergi, dia mulai sehari 2 hari sih biasa-biasa ya. Lama-lama mungkin mulai terasa juga ya bahwa kehadiran kamu itu sangat berharga banget buat dia gitu ya. Dia ingin bisa kembali ke posisi dimana dia diterima banget, dicintai banget, disayangi banget sama kamu. Tapi nggak tahu ya di sini kamu lebih fokus ke dunia, the world. Ada rezeki yang cukup kuat. Menurut zodiak Leo, aku tuh bisa sembuh, bisa tenang Kak Marisa ketika aku bisa memperbaiki semua sistem finansialnya aku. Jadi kamu itu sebetulnya lebih ke memilih untuk membenahi semua struktur kehidupan perekonomiannya kamu, kayak itu bisnisnya kamu. Kamu orang yang kuat dalam segi kecerdasannya kamu. Kamu lebih memilih untuk bagaimana caranya memanage keuangan kamu, bagaimana caranya mengatur ya tentang bisnisnya kamu gitu. Kamu pengen ada kolaborasi dengan orang-orang sekitar kamu yang kayaknya udah lama banget pengen ada kayak hubungan yang lebih kuat dalam segi bisnis nih. Ada yang pengen kerja sama nih sama kamu, yang kamunya tuh nanti dulu kayak gitu ya. Karena kamu misalnya fokus banget sama cowok atau cewek yang lagi kamu demenin, yang benar-benar kamu sayangin gitu. Jadi kadang-kadang ada yang datang sore. Ya, kamu jangan datang, aku lagi nonton, lagi bikin video. Kayaknya di sini ada beberapa juga energi yang mundar-mandir ya, yang tiba-tiba masuk itu kalau misalnya lagi sendiri. Itu energi yang negatif juga. Tapi gak apa-apa sih sebetulnya, kalian doain aja biar dia itu diterima ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini juga ada yang suka, ada beberapa yang indigo ya. Udah biasa kali ya kalau misalnya lagi sendiri, lagi ngobrol sama siapa gitu kan, seperti aku yang bikin video ada tamu, kadang-kadang menandakan bahwa mungkin kamu ada yang ganggu juga di sekitarnya kamu gitu. Hati-hati juga ya kalau misalnya kemana-mana tuh banyak berdoa gitu ya. Apa-apa berdoa, kalaupun misalnya ada apa-apa nanti kita bisa lebih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nggak apa-apa kok, mereka itu baik ya. Kayak misalnya ada gangguan-gangguan yang dari kiriman juga ya, dari orang-orang, perbanyak aja ibadah. Terus kalian konsultasi sama orang yang memang berkompeten ya, yang berkepentingan banget gitu, yang punya kekuatan agamanya yang tinggi, yang spiritualitasnya kuat ya. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus benar-benar ada silaturahmi juga ya dengan orang-orang yang di sini mungkin kuat ya di bidangnya ya. Oke, kalaupun misalnya ada yang sakit, semoga sembuh ya di sini ya. Nggak apa-apa kalau misalnya yang datang, baca aja doa ya, kirimin dia biar dia itu diterima di sisinya gitu. Baca Al-Fatihah juga bisa untuk yang muslim, atau doa-doa khusus ya untuk beberapa agama-agama yang mungkin selain muslim gitu ya. Aku baca dulu. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Oke. Kita lanjutkan. Ada intermezzo deh. Oke, di sini juga kalian ya mungkin mikirnya gini. Kalian tuh bukannya nggak mau
balik atau nggak mau kepikiran untuk bisa rekonsiliasi ataupun misalnya ada silaturahmi dulu gitu, karena kalian tahu di sini sifatnya masih membahayakan kamu, dia masih labil ya kan, masih belum bisa dikatakan dewasa gitu, masih kekanak-kanakan, masih suka bikin kamu nggak sehat ya mental kamu, pikiran kamu gitu. Kamu lebih ke memilih untuk membenahi masalah ini dengan memperbaiki siklus keuangan sih aku lihat ya kan. Nah terus orang ini kalau misalnya nggak datang sama kamu, nanti dia kayak gini, dia stres banget ya, dia banyak yang suka tapi dia nggak bisa nerima langsung nih. Ini tipenya tipe cowok atau ceweknya kamu tuh yang dia mudah suka gitu, mudah terpesona ya sama lawan jenis, tapi nggak mudah jatuh cinta gitu. Jadi nggak mudah menentukan hatinya, itu nggak mudah untuk menerima sebuah rasa kayak gitu ya. Ya kalau sekedar nafsu ya mungkin manusia juga memiliki sisi gelapnya juga ya. Tapi kan perasaan itu kan bermain ya. Hati itu nggak bisa dibohongi. Mau pergi kemanapun, ibarat kata misalnya kalau kalian memang masih sayang sama seseorang, di luar sana juga nggak bisa dibohongi ya. Kenapa sih nggak bisa move on? Kenapa sih nggak bisa ganti? Masih energinya masih nungguin, atau energinya masih berharap, ataupun masih mendoakan yang terbaik buat dia gitu. Kalian intinya harus ikhlas ya. Apapun yang terjadi sudah harus jalurnya kayak gitu. Kalian mesti ketemu dulu sama siapa, nanti ketemu sama yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena di sini juga ada 3 orang lebih ya. Mungkin sahabat kamu yang deket sama kamu, yang kamu juga nggak tahu dia tuh suka atau sayang sama kamu. Kamu masih memikirkan masalah finansial juga kan. Dia akan terus datang lagi sama kamu gitu, akan datang lagi. Mungkin dia ngerasa bersalah juga ya. Mungkin dia udah bikin kamu sedih nggak sengaja, ataupun mungkin dalam situasi yang kayak urgent ya, lagi banyak konflik gitu. Mungkin pas kamu masuk dia lagi panas, kamunya kesebrot lah atau apalah, kebawa sama energi dia dengan konflik. Kamu juga mungkin ada energi konflik juga di dalam diri kamu, ataupun beberapa hal kemarin-kemarin yang sempat bikin kamu stres gitu, bikin kamu down gitu. Jadi waktunya aja nggak tepat. Kadang-kadang kita tuh harus benar-benar bisa mengkondisikan sih ya, kapan kita bicara gitu ya, kapan kita bertindak gitu ya. Jangan sampai mengikuti perasaan terus. Jadi lama-lama kitanya jadi sedih sendiri karena ternyata apa yang kita lakukan itu nggak dihargai, ataupun dianya ataupun kaliannya itu lagi nggak pas gitu ya, feelnya lagi kurang cocok gitu kalau misalnya lagi deket gitu. Jadi kalian juga mesti bisa ngerasain intuisinya ya, perasaannya kayaknya nggak bisa deh ketemu gitu ya. Kalian juga harus ikutin kata hati, jangan sampai nanti ada masalah yang tidak diinginkan ya kan ya. Orang tersebut itu nggak seimbang waktu sama kamu gitu sebenarnya ya, di balik layarnya dia gitu. Kita kan cerita tentang tarot tuh di balik layarnya dia ya kan. Tuh kan di sini ada the High Priestess, ada the Hierophant. Sebetulnya dua-duanya sedang memperbaiki keadaan mental dan juga pikiran masing-masing gitu ya. Kalau kalian kan tegas ya, galak gitu. Kalau misalnya lagi ada masalah, kalau emang kalian ngerasa tertekan, kalian pasti mengungkapkan gitu ya, ceritanya, teoritisnya, pemikiran kamu gitu, tajam banget ya untuk mengatakan sesuatu yang sifatnya memang kamu mesti tegas dalam urusan pembicaraan gitu ya. Kamu punya power untuk mengendalikan semua masalah yang memang sebetulnya kamu penting untuk ungkapin gitu ya. Cuman untuk beberapa kalangan ataupun pasangannya kamu gitu merasa kewalahan juga, mungkin kamu terlalu cerdas gitu dalam mengambil sebuah keputusan, ataupun itu sudut pandangnya itu tajam gitu. Karena apa? Kamu kan sebetulnya pengalah ya, mengalah mulu ya. Tapi hati-hati dengan orang yang mengalah. Dia mengumpulkan strategi itu untuk melawan, ibaratnya untuk mempertahankan pertahanan mental dan jiwanya itu. Makanya zodiak Leo kebanyakan itu jadi seorang pemimpin karena apa? Punya sabar. Kenapa sih kok banyak banget yang dijadiin pemimpin itu orang-orang sabar? Karena orang-orang yang nggak sabar nggak mungkin jadi pemimpin. Karena pemimpin itu tuntutannya kesabarannya cukup kuat. Karena apa? Karyawan, siapapun gitu ya yang di bawahnya kamu di sini pasti akan harus kuat dengan mental dan spiritual yang kamu hadirkan kepada mereka. Jadi seorang leader gitu, pemimpin memang harus punya kekuatan kesabaran yang tinggi. Karena berbagai macam karakter yang harus kalian cerna gitu ya. Tidak mudah juga untuk mengatakan sesuatu, berpikir dulu gitu baru bicara gitu. Itu zodiak Leo. Makanya kebanyakan Leo itu punya powerful dibanding beberapa zodiak yang lain. Karena satu, ditakuti ya kan, disegani ya, dihormati ya. Karena apa? Wibawa,
Satu, kedua, kesabaran, kejujuran ya, kebijaksanaannya emang dimiliki oleh kamu gitu, dimiliki oleh kawan-kawan semua di sini ya. Jadi wajar kalau misalnya ada beberapa orang, siapapun, entah pasanganmu juga mencoba untuk mengikis kesabarannya kamu gitu ya. Oke, karena ada berbagai takdirnya, ada takdir di sini yang hadir. Paketannya kamu, namanya siapa, lahir di mana, siapa orang tuanya, paketnya ini ya, dengan berbagai macam cerita dalam hidupmu. Sebetulnya kalau tidak ada cerita itu, tidak ada paket dalam hidup kita ya, kita mungkin di sini kita bingung kita itu siapa gitu. Kita sudah diberikan banyak potensi oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk memberikan kebaikan. Tujuannya apapun juga akhirnya untuk memberikan kebaikan, karena berjalan di atas hikmah ya. Itu ada hikmah, pasti ada cinta, pasti ada kebijaksanaan. Oke, di sini the bottom of the deck ya, di sini akan bangkit dari segala masalah ya. Ya, kamu orang yang selalu bermeditasi ya, selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap permasalahan, setiap tindak tandukmu. Ketika kamu disakiti, gitu, kamu memohon keajaiban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan cara apa saja itu akan dimudahkan. Gak terasa juga ya. Ini udah terlalu panjang, jadi aku langsung aja ke inisial nama. Barangkali ada yang harus aku baca di sini, ataupun ini juga bisa mewakili seseorang, nama dari yang sedang kamu fokuskan ya. Oke, di sini ada O, R, I, J, P, E, S, H, Y. Guys, kalau misalnya ada yang tiba-tiba kamu lagi diem gitu di rumah ya, terus kepikiran gitu sama seseorang, itu sih sebetulnya kalau memang udah lama gak ada komunikasi, biasa aja, santai aja, karena ada gelombang ya, pokoknya energi negatif yang dikirim supaya kamu tuh mikirin. Nah, hati-hati ya yang nonton video ini, cepet-cepet segera sadar. Oke, itu bukan semuanya kamu tahu, ada yang lain. Ya udah. Terus D, A, F ya. Pokoknya tetap fokus aja kerja ya, kalau misalnya lagi di kantor atau apa. Apalagi juga di rumah, jangan bengong aja, banyakin baca doa-doa ya. Ya, dengerin hal-hal yang religius, siraman rohani. Ini sampai ke ujung kayak gini ya. Ini kayaknya ada yang benar-benar cinta dan sayangnya sama kamu tuh udah melebihi batas kayaknya ya. Ataupun ada yang kangen banget sama kamu tuh udah benar-benar kayaknya ya, dia udah nggak sanggup gitu menahan rasa cinta, kangen juga sayang mungkin sama kamu. Ada yang mungkin mau rekonsiliasi tadi ya. Oke, kita baca di sini. Rezeki kamu lagi bagus, banyak transferan yang datang ya ke kalian. Nanti dia mau rekonsiliasi dari chattingan kamu ya, mulai dari chat, mulai dari telepon, di media sosial, ataupun nge-DM kamu atau WhatsApp kamu di sini. Ada juga yang lagi diblokir sama kamu. Bukan berarti kamu mungkin kesel, bukan berarti kamu gak suka, ataupun bukan berarti kamu putus, ataupun bukan berarti kamu menjauh. Kamu sedang mencoba untuk menaah, kamu sedang mencoba mencari jawaban yang terbaik. Kamu sedang healing, kamu sedang mencoba memperbaiki diri kamu. Kamu lagi kuat sama religiusnya kamu lagi benar-benar konsentrasi sama ibadahnya kamu gitu, sama apa yang seharusnya kamu lakukan. Orang-orang yang mungkin lagi butuh sama kamu banyak kayak gitu ya. Bukan berarti kamu tuh gak suka sama orang itu, aku juga tahu ya. Kamu orang yang bijaksana, gak pernah punya benci, marah gitu. Makanya orang-orang yang cenderung gak sulit untuk membenci orang, itu anugerah. Karena banyak orang yang ingin menghilangkan rasa benci gak bisa. Harus dia datang dulu ke psikolog, psikiater, sama paranormal ya kan. Tapi kalau yang di dalam dirinya udah baik, ya baik tetap. Jadi kebaikan kamu itu dari bisa kamu rasakan ya dari usia 7 tahun. Coba ingat-ingat, waktu 7 tahun kamu gimana? Waktu kecil. Ya, itu karakter kamu sampai kamu sekarang hari ini. Ya. Gitu. Nah, itu jadi kebaikan kamu, hati kamu yang gampang memaafkan, rezeki kamu tuh gampang masuk. Kenapa sih gampang rezeki, gampang maafin? Kenapa sih rezekinya mudah, gampang menerima takdir?
gampang memaafkan, ya, gampang menyayangi, gampang mengerelakan dan mengikhlaskan. Gampang banget kita itu healing. Kenapa sih? Kalau healing pasti ada forgiveness. Kayak teknik pengobatannya aku tuh forgiveness. Forgiveness itu membebaskan kamu dari penjara hati, dari kesedihan yang terlalu berlarut-larut, ya kan? Ya kan? Kita memaafkan dan yang memaafkan itu sama-sama punya berkah yang kuat, berkah yang besar. Kalau ada berkah, ada cahaya ilahi dong, ya kan? Cahaya ketenangan jiwa itu berasal dari cahaya ilahiyah. Makanya kita harus selalu mengikuti gerakan-gerakan ilahiyah. Gerak-gerakan ilahiyah apa? Cara-cara yang diwajibkan untuk kita mencintai sesama, menyayangi, ya, menerima, itu merelakan segala sesuatu yang terjadi hari ini juga kita harus merelakan. Supaya apa? Supaya ada berkah baru yang nanti akan hadir, yang masuk nanti berupa apa aja kebahagiaan itu, ya. Tidak hanya dengan materi, tapi kesehatan batinnya adalah segalanya. Oke, apalagi? Maaf panjang. Di sini ada orang yang suka bolak-balik juga ke luar negeri, ya, ke Jepang, ke Shanghai, Belanda, apa ya, Venezuela ada di sini. Kalau kalian suka kali sama salju ya, ke tempat-tempat cuacanya yang 4 musim kayak gitu, ya. Ada yang ori, ada yang suka hal-hal yang sifatnya asli. Kalian itu asli, misalnya ya, kamu nggak bisa pura-pura suka. Kamu nggak bisa nerima orang-orang yang pura-pura sama kamu kayak gitu. Lambat laun kepura-puraan itu akan ketahuan juga, ya kan? Gak bisa sih kalau misalnya kita maksa-maksain untuk pura-pura suka sayang, itu gak bisa. Sama aja ngebohongin diri kita sendiri, ya gitu. Capek lah. Nanti ada yang di sini akan bilang hai, kamu apa kabar kayak gitu. Ataupun ada yang pengen di say hi duluan, ya. Ada yang JVC Dep PNL, ya. Kamu akhirnya akan bertemu dengan orang yang sangat benar-benar menghargai kamu. Kamu akan selesai dari konflik-konflik, ya, finally, ya, akhirnya kamu akan mendapatkan orang yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Di sini juga gitu. Kamu tipe-tipe orang yang agak sipit-sipit gitu matanya, kayak orang-orang Cina gitu, yang orang-orang Jepang kayak gitu, yang sipit aja pokoknya. Mungkin beberapa juga di sini ada yang kulitnya putih yang sipit, ya kan. Ada di sini orang yang emang benar-benar yang nanti tuh bakal ketemu sama kalian tuh yang asli gitu. Kadang kita mesti ketemu sama orang-orang yang fake, bertopeng, ya, untuk menemukan orang yang tepat. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang kurang sefrekuensi ataupun nggak bisa kita harapin gitu, karena kamu mesti jalan ke sana dulu. The darkness is beautiful kayak gitu. Kita jangan takut dengan hal-hal yang membuat kita sedih. Karena setelah dari situ apa yang akan kita dapatkan? Perjalanan jiwa itu harus lewat ke sana. Nah, kita mau lewatin Gunung Emas, kita mesti lewatin dulu nih misalnya Gunung Rinjani, ya kan? Kayak gimana perjalanan ke Gunung Rinjani itu kan? Salah dikit langsung kita nggak tahu kan, masalah di bawah itu lebih membahayakan dari apa yang kita bayangkan, ya kan? Tapi setelah itu kan kita ngelewat gunung lagi, kita lewatin hal-hal yang sakit itu, kita lewatin, lupakan. Makanya paling cepat bisa ngelewatin hal-hal yang menyakitkan itu dengan memaafkan dia. Benar-benar maafin dari hati yang paling dalam dari sanubarimu, ya. Insya Allah nanti ada jawaban, ada ketenangan batinnya. Kenapa sih kamu tenang amat sih kamu? Aku udah nyerahin semuanya kepada yang maha kuasa, jadi akunya tenang gitu. Ibarat kata kamu minta tangan kamu dipegang oleh sang yang maha memiliki hidup kan. Jadi kamu ngerasa hidup kamu itu ada yang kamu punya seseorang di sini yang lebih dari segalanya, yang maha kuat kan, maha segalanya kayak gitu, ya. Pokoknya nanti ada yang minta maaf juga sih sama kamu, minta maaf atas kesalahannya. Ya kamu maafin, karena programnya adalah tentang memaafkan. Memaafkan itu bukan harus Idul Fitri, ya kan, bukan harus hari-hari besar, ya. Kita maafkan dari sini. Ada orang yang minta maaf, kita maafkan. Kenapa? Berkahnya besar. Kalau hidup kita penuh dengan berkah, rezeki juga kan bertambah, ya kan. Kita jadi lebih bijaksana dalam menyikapi segalanya, juga berkah, kebaikan, kejujuran, kekuatan, itu semuanya dari situ, dari keberkahan itu sendiri, dari hikmah. Pokoknya hal-hal yang baik itu membawa berkah aja, banjir berkah aja, gitulah hidup kita, ya.
Mudah-mudahan seperti itu nanti ke depannya. Mudah memaafkan ya, menerima segala kesalahan siapapun, kesalahan diri kita mungkin di masa lalu ya, yang kadang-kadang kita masih ngerasa kesal gitu ya dengan mungkin kalau nggak gini nggak kayak gitu. Jangan ya, jangan, kita harus maju ke depan, kita cari solusi ya. Jangan fokus sama masalah, tapi fokus sama solusinya, fokus sama orang-orang yang pro sama kamu ya. Jangan lihat orang-orang yang nggak suka, karena mereka itu kan sebetulnya yang membangkitkan kamu biar kamu tetap eksis kan, kayak gitu ya. Oke, tetap harus ada power dalam setiap hal. Itu power inside kamu gitu, harus menjadi seseorang yang colorful. Oke, gitu aja untuk readingan hari ini untuk zodiak Leo. Makasih udah nonton videonya. Semoga apapun yang kalian inginkan tercapai dan dimudahkan ya, dan diberkahi keselamatan ya, kesehatan. Oke, gitu aja zodiak Leo. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan tarot zodiak Leo selanjutnya. Dadah Leo.